Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1A Indralaya akan membahas materi biokimia yang berjudul kinetika dan reaksi enzim. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 1A Indralaya. Ada Nabila Andilia, Disa Yunita, dan Fiona Sisilia. Selamat menyaksikan. Tujuan: mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi enzim. Materi singkat: inhibitor dalam mengendalikan reaksi enzim. Inhibitor adalah senyawa atau molekul yang digunakan untuk mengendalikan reaksi enzim dengan menghambat atau mengurangi aktivitas enzim. Ini adalah strategi penting dalam berbagai industri, termasuk farmasi, makanan, dan bioteknologi. Inhibitor dapat bekerja dengan berbagai mekanisme, seperti bersaing dengan substrat alami enzim atau mengubah konformasi enzim. Dengan penggunaan yang tepat, inhibitor dapat membantu mengatur reaksi enzim untuk mencapai hasil yang diinginkan, baik dalam penelitian maupun produksi industri. Prosedur proyek 1. Carilah materi tentang kinetika dan reaksi enzim dari berbagai sumber. 2. Baca dan pahami materi tersebut. 3. Tentukan objek yang akan digunakan. 4. Buatlah video mengenai enzim. 5. Lalu edit video yang telah dibuat dengan kreatif supaya lebih menarik. Langkah 1. Persiapan bahan dan peralatan. Siapkan enzim yang akan diuji, substrat, dan inhibitor yang akan digunakan. Persiapkan berbagai konsentrasi inhibitor atau untuk digunakan dalam percobaan. Siapkan alat-alat laboratorium seperti pipet, tabung reaksi, dan spektrofotometer jika diperlukan. Persiapkan larutan buffer yang sesuai untuk menjaga pH yang stabil selama percobaan. Langkah kedua, percobaan tanpa inhibitor atau kontrol. Siapkan kelompok kontrol di mana tidak ada inhibitor yang ditambahkan kecampuran reaksi enzim substrat. Lakukan serangkaian pengukuran aktivitas enzim pada waktu tertentu. Hasil dari kontrol ini akan digunakan sebagai referensi untuk mengevaluasi pengaruh inhibitor. Langkah ketiga, percobaan dengan inhibitor. Tambahkan beberapa konsentrasi inhibitor ke dalam campuran reaksi enzim substrat. Lakukan serangkaian pengukuran aktivitas enzim pada waktu tertentu untuk setiap konsentrasi inhibitor. Pastikan untuk mencatat waktu dan konsentrasi inhibitor yang akan digunakan. Lakukan eksperimen dengan berbagai pengulangan untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan. Langkah keempat, analisis data. Plot grafik aktivitas enzim, misalnya laju reaksi, versus konsentrasi inhibitor. Ini akan menghasilkan kurva dose respon, hitung parameter kinetika seperti konstanta Km dan kecepatan maksimal atau Vmax untuk setiap konsentrasi inhibitor. Lakukan analisis statistik seperti uji T untuk memeriksa apakah perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok dengan inhibitor sensitivitas secara statistik. Lakukan analisis grafik seperti linear jika perlu untuk lebih memahami pengaruh inhibitor terhadap kinetika enzim. Langkah kelima, interpretasi hasil. Evaluasi kurva dose respon untuk mengidentifikasi konsentrasi inhibitor yang memberikan penghambatan optimal. Diskusikanlah hasil dalam konteks aktivitas enzim yang akan diuji dan bagaimana inhibitor mempengaruhi kinetika reaksi enzim. Berikan kesimpulan apakah inhibitor tersebut efektif dalam mengendalikan reaksi enzim yang diuji. Langkah keenam, kesimpulan dan publikasi hasil. Sampaikan kesimpulan dari analisis hasil jika hasil menunjukkan bahwa inhibitor efektif dalam mengendalikan reaksi enzim. Pertimbangkan untuk mempublikasikan temuan dalam jurnal ilmiah atau melaporkan hasil kepada pihak yang berkepentingan. Penghambatan reaksi enzim merujuk pada proses di mana aktivitas enzim dikurangi atau dihentikan oleh suatu senyawa atau faktor eksternal. Ini bisa terjadi dengan beberapa cara, termasuk 1. Penghambat bersaing. Dalam penghambatan bersaing, suatu senyawa mirip strukturnya dengan substrat normal bersaing dengan substrat tersebut untuk mengikat pada situs aktif enzim. Akibatnya, substrat alami memiliki akses yang lebih terbatas ke situs aktif enzim. 2. Penghambatan non-kompetitif. Dalam penghambatan non-kompetitif, inhibitor mengikat pada enzim di lokasi selain situs aktif. Ini mengubah konformasi enzim sehingga substrat tidak lagi dapat berikatan dengan enzim. 3. Penghambatan unikompetitif.
Ini adalah bentuk penghambatan di mana inhibitor hanya dapat mengikat pada kompleks enzim substrat yang sudah terbentuk. Ini berarti penghambatan hanya terjadi setelah substrat sudah berikatan dengan enzim. 4. Penghambatan allosterik. Dalam penghambatan allosterik, inhibitor mengikat pada situs allosterik atau non-situs aktif pada enzim. Ini mengubah konformasi enzim dan menghambat aktivitasnya. 5. Penghambatan oleh produk reaksi atau penghambatan negatif umpan balik. Produk reaksi akhir dalam jalur metabolisme dapat menghambat aktivitas enzim awal dalam jalur tersebut sehingga bentuk pengendalian negatif umpan balik. 6. Penghambatan oleh logam berat. Beberapa logam berat seperti merkuri dan timbal dapat menghambat aktivitas enzim dengan mengikat pada grup fungsional enzim. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa inhibitor adalah senyawa atau molekul yang digunakan untuk mengendalikan reaksi enzim dengan mengurangi atau menghambat aktivitas enzim. Yang kedua, inhibitor dapat bekerja melalui berbagai mekanisme seperti penghambatan bersaing, non-kompetitif, unikompetitif, atau allosterik, tergantung pada sifat inhibitor dan enzim yang diincar. Selanjutnya, yang ketiga, inhibitor digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memahami peran enzim dalam berbagai proses biologis dan untuk menjelajahi kemungkinan pengobatan penyakit. Yang keempat, pengujian cermat dan analisis kinetika diperlukan untuk memahami efek inhibitor pada aktivitas enzim, termasuk penentuan parameter kinetika seperti Km, Vmax, dan IC50. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.